Saat kita semuanya tadi dikatakan oleh Gus Dedi, kita adalah PPT para mencari Tuhan. Kalau tadi dalam Amsrom harus ke bulan dulu, kalau kita mau nggak usah ke bulan, hanya cukup ke masjid dan musola. Maka ketika diri kita saat Allah berikan nafas ini masih ada pada diri kita, maka senantiasa wajahidu fi sabilillah, maka senantiasa kita terus berjihad. Karena ketika melakukan kebaikan berbeda dengan kita mau makan. Kalau mau makan kita pengen malas masak ya, yang perjuangan kita yang biasa ibu masak gitu ya. Kita sekarang gampang, tinggal GoFood gitu ya kan, lebih gampang ya. Nah, tetapi kalau ketika urusan kebaikan, saat di sana tadi sudah ada ilham saja, saya pengen ini, tetapi kalau tidak ada action, kira-kira bisa nggak berubah kita lebih baik lagi? Tidak. Kenapa? Karena tadi wajahidu fi sabilillah, saat jadi kita bisa jihad secara kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita harus butuh perjuangan yang memang harus betul-betul diri kita menguatkan diri kita, maka disitulah Allah terus akan membimbing kita. Kenapa? Kata Allah, ana innallahi abdi, aku itu akan bersama prasangka hambaku. Contohnya gini aja, kita ya kalau lagi mau melaksanakan sesuatu, besok berangkat ya, kayaknya saya berangkat, kayaknya enggak, kira-kira berangkat apa enggak? Ya, kitanya aja ragu, kenapa? Allah akan bersama prasangka hambaku. Kata Allah, ana indallahi abdi, aku itu akan bersama prasangka hambaku. Saat diri kita menguatkan, saya pasti bisa, saya yakin bisa, saya bisa melaksanakannya dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Begitupun dalam kebaikan. Ya tadi makanya wajah itu harus jihad. Kalau jihad zaman Rasulullah, jihadnya dengan perang, ya kan? Ya makanya pantas ketika Rasulullah mengatakan jihadun nafsi, jihadul akbar, jihadun nafsi. Ketika jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya tadi sudah mulai pengen tahajud, kita perlu aja 5 menit lagi. Gayanya 5 menit, gitu kan? Jadinya 50 menit, gitu kan? Seperti itu. Gak berasa, ya kan? Antar lagi dan lain sebagainya. Maka di sana, saat diri kita ada keraguan untuk melakukan kebaikan, maka Allah tidak akan mengarahkan kita. Alhamdulillah. Tetapi saat diri kita merasa yakin bahwa kita ingin melaksanakan kebaikan, hakul yakin Allah akan memudahkan semua. Ya, ketika lihat pembahasan para mu'alaf yang luar biasa perjuangannya, kita mau bukan mu'alaf karena apa? Karena kebanyakan kita adalah muslimnya keturunan gitu ya, dari kecil ya. Kita mah Islamnya keturunan, alhamdulillah. Tinggal bagaimana menguatkan keimanan kita, bagaimana diri kita bisa terus melaksanakan apa yang menjadi yang grandmaster tadi. Iman, Islam dan ihsan itu bukan hanya sekedar ada, tetapi justru bagaimana bisa kokoh, bisa terus bertumbuh ya, bisa terus tumbuh dan bisa semakin berkembang keimanan dan keislaman kita. Bagaimana yang tumbuh, bagaimana yang berkembang. Jadi bukan hanya sebatas penikmat saja. Oh saya menikmat ngaji nih, oh saya menikmat sholat, tapi kita diam baik. Tetapi kita harus menjadi pengedar. Apa itu pengedar? Ya, pengedar itu mujahid. Apa? Mengajak orang lain. Kalau sudah kita merasa nikmat untuk kebaikan, maka kita harus menjadi pengedar. Ayo kita enak nih ngaji, ayo kita hidupkan masjid dan lain sebagainya. Walaupun mungkin tidak semua orang kadang bisa menerimanya. Betul nggak? Nah, ini para pengurus yang perjuangannya luar biasa pastinya. Ya pastinya kadang yang banyak curhatan ibu-ibu ketika di majelis taklim yang masih baru ya, atau mungkin perumahannya yang masih banyak usia-usia yang masih muda di rumahnya pengajian dan syekh, itu namanya jihad, namanya berjuang. Ketika berjuang, ketika berjihad dalam
waliyadillah, maka pasti godaannya banyak. Aku yakin setiap semakin godaan berat, semakin berat itu ujian, semakin berat itu tantangannya, maka semakin besarlah pahala untuk yang bisa kita dapatkan. Insya Allah. Maka tadi kalau sudah ada ilham, segera ambil ilham itu langsung kerjakan. Kan ini juga suka ada begini. Kayaknya saya punya duit di bulan ini. Hanya kalau jatuhnya enak. Itu sudah berpikir. Saat itu kalau nanti biasanya yang apa? Bisa nggak jadi? Contohnya awalnya yang mungkin saya kayaknya nih saya ada uang lebih nih 1 juta contohnya ini. Saya punya tuh ini atau mau kurban karena sekarang kita dengan kurban. Contohnya, saya kurban kayaknya bisa, gitu ya. Tapi pikir-pikir lagi, kurban sekarang minimal 3 juta. Kayaknya kalau beli handphone yang baru, ayo ya goda-godanya gitu kan. Nah saat di sana, saat Allah sedang mengilhamkan kebaikan, maka segera. Ya, kenapa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Saat wasari'u ila maghfiratin, segeralah kata Allah, bersegera untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Kenapa maghfirahnya Allah? Karena maghfirah Allah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam kebaikan. Semua kebaikan yang kita laksanakan insya Allah akan mendapatkan maghfirahnya Allah, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita nanti dulu, ya Allah tidak akan memberikan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah tidak akan memberikan jannah atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ibu pernah mengelilingi bumi? Pernah mengelilingi langit? Berburu gitu ya. Ya kan? Nah, ya. Maka kita tidak akan mendapatkan itu. Kenapa? Karena kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Saat orang yang bersegera ketika melakukan kebaikan, sangat segera orang yang bisa melaksanakan untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bagiannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Atau kecil langit dan bumi, kan langitnya ada 7 lapis, kan bumi ada 7 lapis. Ya tinggal hitung aja. Kita di Cilengsi aja belum gobok semua, ya kan seperti itu ya. Kita masih di Cilengsi aja karena kita belum tahu semua. Nah, ya, maka mudah-mudahan Bismillah, insya Allah saat kita bisa mendapatkan ilham tersebut, maka bersegeralah, insya Allah. Hadirin rahimahullah, kembali ke surah Al-Taufik wa min ma'asil uzuni, masuk di maksiat uzun adalah telinga. Ya, jadi ketika di antara maksiat telinga adalah mendengarkan pembicaraan kaum yang mereka rahasiakan darinya. Allah mendengarkan rahasia kaum atau rahasia orang lain yang mungkin mereka rahasia. Ketika saat diri kita, ini yang pertama, ketika diri kita mendengar rahasia orang lain, contoh, ya, contoh, ketika mungkin orang lain itu tutupi sengaja aibnya, orang lain tersebut sengaja ditutupi aibnya, hanya bercerita kepada satu orang saja. Namun karena orangnya ini kurang amanah, maka dia bilang ini rahasia. Nah ini bagaimana hukum yang mendengarkannya? Ya, bagaimana yang mendengarkan seperti ini? Nah, terus ibu bilang lagi sampai ke orang yang selanjutnya di sana. Ini rahasia. Terus ujung-ujungnya dari mulai rahasia jadi ya, bukan rahasia lagi, tetapi bagaimana caranya ibu cukup diam, cukup keep di situ saja. Kenapa? Karena ini maksiat uzun. Jangan sampai ketika apa yang kita telinga kita dengar dan ini menimbulkan ketidakbaikan kepada orang lain.
Ketika diri kita ingin menjaga bagaimana telinga ini bisa tetap yang baik, bagaimana telinga ini bisa terjaga dari hal-hal yang tidak Allah sukai, maka jadilah ketika orang pendengar di sana, kalau seandainya baik, cukup kita ketika laksanakan, kalau itu baik kita laksanakan, namun kalau itu tidak baik, cukup ibu di situ saja. Kenapa? Karena nanti kalau kita ngobrol, kalau kita ngobrol ibu, ini dari dengar, kalau didengar akan sampai nggak dengan ngobrol? Pasti akan sampai dengan bicara kan? Dari yang kita dengar akan sampai kepada orang lain dengan pendengaran atau dengan omongan? Ada nggak pendengaran kita akan sampai lagi ke pendengaran orang lain karena telinga kita yang menyampaikan? Tidak. Kenapa? Ini saat yang mendengar, ini makanya akan sampai ke mulut yang membicarakan lagi. Ini bahaya, makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Kembali lagi dari maksiat telinga pun ternyata bisa meneruskan dengan maksiat lisan. Maka ketika seseorang saat mendengar hal yang tidak baik di sana ataupun mungkin yang tidak mengenakan, jangan sampai kita sampai masukkan ke dalam hati. Contohnya ibu, ada orang lain yang membicarakan kita, contoh nih, ada yang membicarakan kita, tapi bicaranya nggak langsung sama kita. Berarti anggap saja dia bukan sedang membicarakan kita. Kenapa orang bicaranya bukan dengan kita? Saya ulangi. Kalau orang lain sedang membicarakan kita, tapi dia tidak bicara sama kita, anggap dia sedang bukan membicarakan. Kenapa? Karena dia bicaranya tidak sama. Kenapa? Karena orang sedang membicarakan kepada orang lain, biarin aja. Orang lain ini kok yang dengar, kenapa kita ngerepot? Ya kan? Aduh, kata si itu tuh dia ngomongin saya nih. Contohnya nih, kan kadang ibu suka jadi kepo. Kadang suka jadi kepo nih, gitu kan? Nah, ketika hal yang seperti itu, ketika orang lain sedang membicarakan, apalagi bukan membicarakan kita, membicarakan kita saja kalau tidak langsung kepada kita jangan masukkan ke dalam hati, apalagi kalau sedang membicarakan orang lain ini yang dibicarakan, atau kepada orang lain ini bicaranya, biarkan saja. Kalau langsung bicara sama kita, baru kita pikirkan, oh mungkin ada yang salah dalam diri saya, oh mungkin ada yang harus diperbaiki dalam diri saya, dan lain sebagainya. Maka inilah saat kita perlunya menjaga telinga kita. Yang keduanya, ketika mendengar, ini suara-suara yang diharamkan. Bagaimana? Satu, gunjingan, adu domba, adu domba, dan juga semua perkataan yang diharamkan. Apa yang perkataan yang diharamkan? Adalah segala sesuatu perkataan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun mungkin musik. Dengan musik, kalau musiknya menjauhkan kita kepada Allah, maka diharamkan. Kalau di sini dikatakan seruling. Kalau memang itu menjauhkan diri kita kepada Allah, maka jauhi. Tetapi kalau seandainya kan sekarang ada musik sufi, musik sholawat dan sebagainya, silakan. Kalau itu memang semakin kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu, maka telinga kita harus terus dijaga. Terkadang, sempat kemarin saya ngobrol-ngobrol, ketika diri kita awalnya bisa ikhlas saat beramal, saat mendengar orang lain ada yang berbicara, contoh saja dalam pekerjaan atau mungkin dalam hal yang lain, saat kita awalnya ikhlas, tapi karena ada yang ngobrol, ada yang bilang ke kita, masuk kalau ngobrol masuknya ke telinga atau ke mulut? Kalau ada yang ngobrol pasti masuknya ke telinga dulu dong.
nggak mungkin masuk ke mulut, betul? Ya kan? Masuk ke telinga kita, ya kan? Ada yang bicara kepada kita. Ngapain sih kamu capek-capek? Ya, udah kerja mah sebiasanya aja, sewajarnya aja. Kan bayarannya juga sedikit. Contoh, awalnya dia ikhlas, masuklah ke dalam pikiran, masuk, oh iya terus. Setan yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati. Makanya tadi maksiat, jangan sampai itu kan adu domba, itu kan menggunjing dan lain sebagainya. Maka ini perlunya kita dijauhkan dari hal-hal yang memang akan merusak kemurnian hati kita. Bagaimana caranya? Tutup pakai headset. Nggak bisa juga, tapi kan ya. Kenapa tadi? Makanya kuncinya adalah saat dia tidak bicara sama kita, anggap saja dia bukan sedang membicarakan kita. Ya, kalaupun ada yang baiknya seandainya membicarakan kita, oh si ini mau begini, kita introspeksi aja dulu. Kembali lagi kemarin, seandainya memang saya salah, ya Allah ampuni saya. Tetapi seandainya penilaian orang lain salah, tolong ampuni dia. Tapi lumayan perjuangan begitu deh Bu, mengolah hati ya nggak Bu, mengolah hati seperti itu deh, masya Allah ya. Hese gitu kan, perjuangan. Tapi ya kita harus terus berjuang. Ya, bagaimana kadang sampai pengen menjerit gitu kan dengan hal yang seperti itu, apalagi kaum perempuan. Ya, tetapi kan di situ tinggal bagaimana. Tinggal sebutkan saya kalau menolak seperti itu ya kan. Tinggal menjerit aja dalam hati, ya Allah. Seperti itu. Cukup Allah saja. Ya mungkin saat kita mencarikan solusi silakan berbicara kepada orang lain. Namun bukan hanya untuk dijadikan bahan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Insya Allah. Karena kita tadi hal yang sepele terkadang menjadi besar. Nauzubillah. Seandainya kita malah menjauhkan diri kita dari Allah, kita malah sibuk ngurusin hal yang bukan untuk urusan kita, hal yang bukan untuk mendekatkan kita kepada Allah, terkadang kita itu yang akan melelahkan kita. Tapi saat kita justru ketika kita semakin dekat dengan Allah, saat kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, justru itulah perjuangan yang memang insya Allah menjadikan lillah, dan mudah-mudahan Allah suka serta ridho kepada kita semuanya. Insya